Perselingkuhan dan perzinahan bukanlah dosa ataupun bukan masalah yang datang secara tiba-tiba. Tetapi ini hal yang terjadi secara bertahap. Dan sebagian besar orang, pria dan wanita yang sedang melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan merasa tidak melakukannya. Karena apa? Karena ada tahapan-tahapan yang dilewati, sehingga seringkali diabaikan. Ketika diingatkan, ketika diberikan saran, diberikan nasihat, mereka akan berkata bahwa saya tidak melakukan perselingkuhan, saya tidak melakukan hal yang jahat terhadap pasangan saya, karena saya melakukannya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri ataupun pasangan kita? Apakah kita atau pasangan kita sudah melakukan perselingkuhan ataupun perzinahan? Dan saya mau katakan di sini, perselingkuhan bukan seringkali dilakukan hanya oleh pria saja, tapi banyak sekarang ini wanita yang melakukan perselingkuhan ini. Sehingga ini hal yang dilakukan oleh dua gender. Nah, caranya bagaimana kita mengidentifikasi diri kita? Kita harus menjaga, melihat, memahami pikiran kita. Di alam pikiran seringkali kita memainkan fantasi-fantasi yang liar. Nah, ini adalah tahap kita berkata seperti ini. Banyak pengandaian. Bagaimana jika seandainya saya bisa? Mungkin saya lebih baik dengan dia daripada dengan suami atau istri saya saat ini. Nah, di pikiran kita terus menanamkan fantasi-fantasi liar yang seperti ini akan berakibat sangat fatal, sehingga kita tidak bisa lagi berpikiran secara sehat, secara rasional, dan kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah, karena pikiran kita sudah penuh dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kita bangun, kita buat dalam pikiran kita sehingga kita membenarkan perilaku kita. Nah, nanti pun ketika di tahap berikutnya, setelah di tahap pikiran sudah dikuasai, ini akan menjalar ke tahap yang berikutnya. Ketika kita bisa menjaga pikiran kita dengan baik, dengan benar, dengan sehat, maka keseluruhnya pun juga akan lebih baik lagi. Nah, di tahap ini belum terjadi kontak fisik ya antara pria dan wanita yang ingin melakukan perselingkuhan. Tapi kita seringkali membangun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bagaimana nanti kalau saya bisa jalan sama dia? Bagaimana nanti kalau di rapat di kantor saya duduk di sebelah dia? Ini terus dibangun dan dibangun. Dari hari ke hari terus dibangun sehingga pikiran kita penuh dengan hal-hal yang buruk. Bagaimana solusinya untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran yang buruk seperti ini? Solusinya adalah jika pikiran yang buruk muncul dalam kepala kita, jangan izinkan pikiran itu menjadi besar. Cepat-cepat alihkan pikiranmu kepada hal-hal yang lebih sehat, yang lebih rasional. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri ataupun pasangan kita sedang melakukan perselingkuhan? Dari hati. Hati itu memancarkan sikap, perilaku, tutur kata. Di tahap kedua ini, emosi kita sudah sangat terlibat, dan kita sudah mulai mengatakan kebohongan-kebohongan pada diri kita sendiri. Dan kita mungkin mulai membangun hubungan emosional, membangun perasaan kita, dan membuat perasaan cinta untuk pasangan selingkuhan kita.
Dan kita mulai menciptakan berbagai macam alasan untuk bisa terus bersama dengan selingkuhan kita. Di momen yang ini, ketika hatimu sudah mulai bermain dalam perselingkuhan, percayalah, ini sudah mulai susah untuk melepaskan diri. Jadi harus identifikasi bagaimana sikap suami, sikap istri di rumah tangga, adakah sudah berbeda, itu terpancar dari hati. Ketika dia mengeluarkan hal-hal yang buruk terhadap diri kita, tidak seperti orang yang kita kenal, itu dari hati. Hatinya sudah mulai ada di tempat yang lain, tidak lagi bersama dengan kita dalam rumah tangga kita. Solusinya yang harus kita ambil adalah kita berdoa kepada Tuhan untuk tetap bisa menjaga hati kita. Dari hatilah terpancar segala hal yang keluar dari sikap, perilaku, tutur kata kita. Berdoa kepada Tuhan supaya hati kita bisa dijaga dengan baik. Dan kita pun berusaha dengan baik untuk menjaga hati kita, sehingga hati kita tidak bermain-main dengan dosa perselingkuhan. Yang ketiga, tahapnya adalah mulut. Mulut yang kita tidak kendalikan. Pria itu kelemahannya ada di mata. Ketika dia melihat hal-hal yang indah, melihat hal-hal yang wow, maka dia bisa jatuh. Nah, ini wanita. Wanita kelemahannya ada di telinga. Wanita itu senang dipuji, senang diberikan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis. Sehingga wanita lebih mudah jatuh. Sehingga apa yang didengarkannya itu membuat hatinya nyaman. Mungkin dia tidak pernah mendengarkan pujian, tidak pernah menerima pujian dari suaminya, tapi mendapatkan pujian itu dari pria lain. Ini bisa membawa dalam perselingkuhan. Mulut yang tidak dikendalikan. Pria bisa berkata-kata pujian kepada calon selingkuhannya. Memuji luar biasa, sangat baik. Ya, memuji hal-hal yang tidak dilakukan. Wah, itu sungguh luar biasa. Jadi solusinya adalah fokus kepada hal-hal yang baik dalam pernikahan, dalam rumah tangga kita. Sehingga nantinya kita bisa memberikan motivasi melalui perkataan-perkataan kita dalam rumah tangga kita. Nah, yang terakhir, tahap yang terakhir dalam perselingkuhan ini, dalam perzinahan ini adalah hubungan fisik. Ketika tadi tahap terakhir sudah di pikiran, lalu sudah ke hati, dari hati keluar ke mulut, dari hati keluar dari sikap kita yang sudah berbeda dalam rumah tangga kita. Ini bisa berbahaya sekali. Dan ini tahap yang membawa kita menuju kehancuran. Sehingga kita sudah melupakan segala sesuatunya dan melupakan hal-hal yang benar dalam rumah tangga kita. Ketika sudah melakukan hubungan fisik antara pria dan wanita, melakukan perselingkuhan, perzinahan, maka ini sudah sangat fatal. Dan kita harus buru-buru kembali mengingat setiap apa yang sudah kita komitmenkan bersama dalam rumah tangga kita. Bagaimana solusinya? Jika kita sudah melewati batas, putuskan setiap hubungan komunikasimu dengan orang-orang yang membuat kita melupakan kebaikan-kebaikan, kemanisan, hal-hal yang romantis dalam rumah tangga kita. Jadi, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa perselingkuhan dan perzinahan ini bukan datang secara tiba-tiba, tapi ini dibangun dari satu momen, dari satu tahap ke tahap yang lain. Jaga komitmen pernikahanmu dan tetap jaga cintamu, rasa sayangmu terhadap suami dan istrimu. Dan selamat menikmati kebaikan
dan cinta dalam rumah tanggamu.